Kebudayaan Islam di MTS Darul Ulum Poncol, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK UIN Imam Bonjol Padang dengan NIM 24240111534. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan tema penguasa besar Daulah Ayyubiyah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ketua kelas silakan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke. Nah, sebelum kita mulai absen dulu ya. Mulai dari Anggi, Liatus Solika. Aulia Agustina Ramadhani. Aura. Awan. Udah jajan tadi? Aziz. Azhara. Fajar Eni. Haikal Najibul Fajri. Indana. Sakit lagi ya? Sakit apa ini? Pulang ya? Muhammad Khairul Lutfi. Muhammad Syarif Baika. Nabila Izzatul Islamiyah. Rahmania Izzati. Saul Wildan. Apa? Mana sakit apa? Kursi. Nah, sembuh ya. Chelsea. Nurul Hidayat. Zahra. Jana. Sakit. Iklimah. Terakhir Isa. Oke. Ini kelasnya sudah bersih. Ada yang tidak pakai kaos kaki? Aman ya? Semuanya pakai ya? Oke, biar kita nyaman, tempat duduknya seperti ini saja. Nanti kita coba akan berdiskusi tentang materi pada hari ini. Sebelumnya, pada hari ini kita akan membahas tentang materi Daulah Ayyubiyah. Ada yang sudah pernah tahu Daulah Ayyubiyah? Belum tahu? Belum pernah baca? Belum pernah menonton film? Salahuddin Al-Ayyubi belum semua? Oke, nanti kita akan belajar tentang itu. Berarti nanti silakan, nanti akan ada materi yang kita tampilkan dan juga kalian akan berdiskusi. Paling tidak kita sebagai umat Islam mengetahui sejarah tentang kerajaan, kesultanan atau daulah-daulah seperti ini, bahkan sampai kejayaannya. Jadi Daulah Ayyubiyah ini termasuk daulah yang sangat berjaya, terutama di kerajaan Islam. Tapi sebelum itu, kalian nanti harapan saya setelah mengetahui sejarahnya dan lain sebagainya, kalian dapat memahami
Jadi ketika kita tahu sejarah, bahkan ada pepatah, barang siapa yang jas merah ya, jas merah jangan pernah lupakan sejarah. Kita itu hidup itu ya hanya dalam sekarang ini. Dulu itu sudah ada, setiap zaman itu ada orangnya, dan setiap orang itu mempunyai zamannya masing-masing. Kita hidup dalam era sekarang yang penuh dengan keajaiban, kecepatan teknologi dan sebagainya. Tapi kita juga harus melihat bagaimana sejarah dulu Islam itu sangat berjaya dan lain sebagainya. Itu. Selanjutnya, Daulah Ayyubiyah ini adalah daulah yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi setelah mengalahkan atau meruntuhkan daulah sebelumnya, yaitu Daulah Fatimiyah. Nah, kita nanti dalam merefleksi diri kita ketika mengetahui sejarah Daulah Ayyubiyah ini, setidaknya kita tahu bahwasanya pemimpin Islam pada Daulah Ayyubiyah itu sangat berkebinekaan global, sangat menerima perbedaan. Seperti yang sudah saya sering sampaikan bahwasanya kita dalam kehidupan ini, apalagi di Indonesia ini, sangat banyak suku, bahasa, bangsa, dan lain sebagainya. Kita harus benar-benar sangat menjaga yang namanya toleransi. Kita menghargai perbedaan. Perbedaan itu adalah sunatullah, sesuatu yang menjadi takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi misalkan Allah menginginkan satu dunia ini menjadi satu kaum, itu bisa saja. Tapi Allah itu menciptakan beberapa kaum agar kita mengenal, tahu dan saling menghargai. Sekali lagi saya ingatkan bahwa tadi kita jangan sampai ketika berbeda pendapat, ketika bergesekan itu jangan sampai kita membawa yang namanya sara, suku, agama, ras dan lain sebagainya. Karena itu efeknya sangat besar. Kalau dalam yang relevansi dalam pelajaran kita tentang Daulah Ayyubiyah ini ya, Daulah Ayyubiyah ini merebut yaitu yang namanya Baitul Maqdis atau Al-Aqsa. Kalau sekarang namanya Palestina. Ini sangat luar biasa. Setelah direbut, apa yang dilakukan? Kaum Kristen ada salibnya dulu itu. Dulu itu di Al-Aqsa itu ada salibnya. Itu dikembalikan. Akhirnya hidup berdampingan. Ketika berkuasa, Salahuddin Al-Ayyubi berkuasa, itu semuanya hidup berdampingan dengan nyaman dan damai, saling menghormati. Kita juga harus bisa mencontoh itu. Harapannya nanti seperti itu. Nah, tapi sebelum itu, nanti ada video. Ini langsung saja karena duduknya ini sudah sangat nyaman. Nanti kita bagi menjadi 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Untuk kelompoknya ini yang membagi saya ganti. Yang bagi saya ini jadi kelompok-kelompok dari Daulah Ayyubiyah. Yang pertama ini kelompok Salahuddin. Kelompok apa? Salahuddin. Ini kelompok Al-Aidil. Ya. Dan yang terakhir untuk yang putra ini kelompok Al-Malik. Apa? Malik, Al-Aidil dan Salahuddin. Nah, ini kelompok. Kalian nanti akan saya paparkan video tentang materi. Kalian nanti berdiskusi. Terus selanjutnya juga ada saya kasih materi. Di situ ada LKPD, lembar kerja siswa, untuk kalian berdiskusi. Apa saja yang paling pokok? Yang pertama adalah bagaimana, kenapa kita harus mengetahui sejarahnya Daulah Ayyubiyah. Sampai nanti di lembar kerja sudah kita siapkan dengan baik. Terus sifat pemimpinnya bagaimana, peran-peran pemimpinnya bagaimana, terus teladan yang bisa kita ambil apa. Yang terakhir adalah contoh nyata dalam kehidupan kita sehari-hari yang bisa kita ambil apa. Nah, nanti kalian diskusikan setelah melihat materi, dan juga saya bagikan materi selain video, ada modul, ada materi aja, nanti kalian pelajari, diskusikan dengan teman kalian bagaimana kita bisa mencontoh perilaku dari pemimpin Daulah Ayyubiyah. Itu yang paling pokok. Setelah itu nanti harapan saya kalian nanti juga semakin yakin bahwa Islam ini ya dulu itu ya sangat percaya.
dan luar biasa pada saat dahulu. Walaupun ada kekurangan-kekurangan, tapi itu tidak mengurangi kebaikan. Paham semuanya? Oke, ini kelompok Salahuddin dulu. Kelompok Salahuddin. Ini ketuanya siapa? Nurul. Oke, ketuanya Nurul ya. Ini sudah sepakat loh. Nanti jangan diganti. Ini kelompok Al-Edil siapa? Nadila. Ini kelompok Al-Malik. Ketuanya siapa? Eka. Ini pelajari. Itu dilihat di belakang itu ada yang namanya LKPD di paling belakang. Jadi lihat. Di paling belakang itu ada LKPD, lembaga kerja. Kalian nanti berdiskusi tentang itu. Yang paling belakang sudah dilihat. Materi yang kalian diskusikan sudah ada di materi aja. Selanjutnya nanti kita saksikan video bersama. Semuanya paham? Jadi nanti di akhir nanti akan maju mempresentasikan dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 dan kelompok 1. Nanti kita coba rolling mengikuti jarum jam. Setelah itu nanti untuk yang maju ya kita menyesuaikan. Kalau waktunya terbatas ya nanti saya satu kelompok dan lain sebagainya. Siap ya? Ya, oke. Kita lihat dulu videonya. Bisa diperhatikan. Pemimpin yang terkenal yang kita akan bahas ini pada masa Daul Ayyub ya. Yang pertama adalah Salahuddin Ayyubi, berarti kelompok Salahuddin. Yang ini kelompok Al-Edil, dan ini adalah Al-Malik. Ini yang diambil dari ini. Oke, kita lanjutkan. Karena dapat mengkondisikan ya, mulai dari mengangkat wazir namanya. Wazir itu adalah pembantunya sultan. Ya, pembantu-pembantu kalau zaman sekarang ya kan namanya adalah menteri. Menteri itu bantunya siapa? Presiden yang nanti menjalankan tugas-tugas sesuai instruksinya presiden. Nah ini banyak sekali. Jadi ada wazir. Ya. Terus kekuasaannya juga diberi pemimpin di wilayah, akhirnya disatukan. Jadi administrasinya luar biasa. Oke, silakan kalian berdiskusi, ditulis nanti, disiapkan, dipresentasikan. Salah satu nanti dari perwakilan kelompok, nanti kita didampingi ya bersama-sama, atau bisa salah satu saja, biar nanti saling ditanggapi. Paham semuanya? Oke, silakan.
Jadi Sultan Salahuddin Alayubi ini sangat luar biasa, yaitu yang paling menonjol itu adalah strategi perang yang luar biasa. Ketika kalian melihat filmnya, Salahuddin itu luar biasa dan sangat bijaksana. Karyanya yang fenomenal sampai sekarang, Daulah Ayyubiyah itu adalah ada yang namanya Kohadul Jabal. Ini adalah benteng yang kuno secara arsitek. Saya kira waktunya cukup karena waktu ya. Ini nanti karena ini kita lihat waktunya, nanti untuk kelompok 1 bisa memaparkan dulu. Silakan perwakilannya, nanti bisa ditanggapi teman-teman yang lain. Nanti kita refleksi bersama ya. Mulai dari kelompok Salahuddin, Al-Aidil dan Malik Al-Kamil. Ayo, silakan. Siapa ketuanya? Ketuanya maju nggak apa-apa. Ayo. Hah? 2 orang nggak apa-apa, kalau sendiri nggak berani ya 2 orang. Oke, diperhatikan. Kelompok 2, ayo diperhatikan. Ya, silakan. Perkenalkan kelompoknya dulu, nanti baru dipaparkan. Ada kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Salahuddin akan mempresentasikan sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah. Yang pertama, mengapa kita perlu mengetahui sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah? Mengetahui sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah penting untuk memahami perjuangan dan kontribusi umat Islam dalam mempertahankan serta membangun peradaban Islam, terutama peran Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dalam perang salib dan pembebasan Yerusalem. Yang kedua, bagaimana sifat-sifat kepemimpinan para pemimpin Daulah Ayyubiyah? Para pemimpin Daulah Ayyubiyah memiliki sifat kepemimpinan yang adil, berani, bijaksana, bertanggung jawab, dan religius. Mereka juga sangat memperhatikan pendidikan, keadilan sosial, dan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, bagaimana peran para pemimpin dalam membangun kejayaan peradaban Islam sampai kepada puncaknya. Para pemimpin Daulah Ayyubiyah membangun peradaban Islam dengan mendirikan lembaga pendidikan, memperkuat militer, memperluas wilayah, menjaga kesatuan umat, dan mendukung perkembangan ilmu, pengetahuan, dan seni. Yang keempat, apa teladan yang kamu tangkap dari kehidupan dan kepemimpinan para penguasa Daulah Ayyubiyah? Teladan yang bisa diambil adalah semangat perjuangan, kepedulian terhadap rakyat, keteguhan iman, pengorbanan untuk umat, serta integritas dalam kepemimpinan yang tidak mementingkan diri sendiri. Yang kelima,
yang menunjukkan sikap kepemimpinan yang baik. Contohnya seperti menjadi ketua kelompok belajar dan membagi tugas secara adil, membantu teman yang kesulitan, menjadi contoh disiplin sekolah, serta mengajak orang lain untuk melakukan hal yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman. Luar biasa. Karena ini waktunya tidak cukup ya, karena jam Bapak sudah hampir habis. Ini satu saja, nanti untuk yang lain dilanjutkan di minggu depan. Oke, coba kita refleksi sebentar. Dari paparan yang sudah disampaikan teman kita tadi dari kelompok 1 dari Salahuddin, kelompok Salahuddin. Mengapa kita perlu mengetahui sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah? Tadi sudah sangat baik disampaikan bahwasanya kita mengetahui sejarah bagaimana memahami perjuangan kontribusi dalam umat Islam kepada umat Islam, dan juga perannya Salahuddin yang dari awal sudah saya sampaikan bahwasanya Sultan Salahuddin itu ya berhasil dalam perang salib, terutama dalam pembebasan Yerusalem atau Baitul Maqdis atau Palestina. Ini luar biasa. Terus sifat-sifat kepemimpinannya yang bisa kita ambil, yang paling pokok tadi yang disampaikan adalah bagaimana kalau kita lihat biografinya, Sultan Salahuddin itu dari awal sebelum menjadi sultan itu sudah belajarnya gimana, perjuangannya, kepedulian terhadap rakyatnya, keteguhan imannya luar biasa ini dalam ukurannya ya, pengorbanan untuk umat dan lain sebagainya. Terus kehidupan sehari-hari, nah ini bisa kita ambil tadi yang disampaikan dari kelompok 1 itu adalah bagaimana dalam tadi sudah saya bagi kelompok ya, memimpin kelompok, membagi tugas secara adil, ada yang melihat video, ada yang memahami materi dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Kita harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibro namanya, Ibro itu suri toladan yang bisa kita ambil dari materi Daulah Ayyubiyah ini. Itu yang paling pokok mendasar untuk materi ini. Tapi sebelum itu saya akan cek siapa pemimpin Daulah Ayyubiyah yang pertama? Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Luar biasa. Terus tadi secara garis besar sudah ya, untuk peran pentingnya Daulah Ayyubiyah adalah pembebasan Yerusalem dan lain sebagainya. Mungkin itu materi pada kesempatan hari ini. Selanjutnya nanti tetap nanti ada tugas kalian nanti setelah ini nanti kalau yang di pesantren ya di asramanya masing-masing mendiskusikan, tanya kepada senior kakak-kakaknya. Yang tidak di pesantren nanti coba melihat video dari film dari Salahuddin Al-Ayyubi, bagaimana perjuangannya dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Nah, kalian nanti di minggu depan nanti juga menambah referensi dari materi yang sudah saya sampaikan dan video tadi nanti untuk menambah referensi. Paham ya semuanya? Bukannya itu. Oke, mungkin cukup sekian. Tapi sebelum kita akhiri, nanti dari ketua kelas mohon untuk memimpin doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, cukup sekian. Jangan lupa jaga kesehatan, hormati kedua orang tuamu, dan jangan lupa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.